حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Wasahbihi mabak. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih di kitab shalah, kitab tentang salat, dan ini adalah kitab yang paling panjang, yang paling banyak hadisnya di dalam Bulughul Maram ini. Dan kita sudah menyelesaikan bab yang pertama, yaitu babul mawaqit, bab waktu-waktu salat. Ada di situ sudah kita sebutkan ya, waktu-waktu ikhtiari, demikian juga itirori, kemudian waktu-waktu afdol melakukan salat-salat 5 waktu, waktu-waktu yang terlarang. Ya, demikian. Berikutnya kita akan masuk bab yang baru yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Bab yang kedua, babul adzan, bab tentang adzan. Sungguh Imam As-Sunani rahimahullah taala, al-adzan lugatan, adzan secara bahasa adzan i'lam, ya, pengkabaran, mengumumkan. Kalau Allah taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa adzanun minallah wa rasulih, dan pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Surat At-Taubah. Secara syariat adzan itu apa? Al-i'lam bi waqti shalah bi al-fadhi makhsusah. Pemberitahuan terhadap waktu sholat dengan lafaz-lafaz yang khusus. Itu ini memberitahu waktu sholat sudah datang, sholat 5 waktu dengan lafaz yang khusus, tidak boleh sembarangan. Ya, demikian juga tidak dengan kentongan, beduk dan semisalnya. Ya, dengan adzan. Bahkan fardhu bil Madinah, bisa ditulis fardunya itu di Madinah. Wajibnya adzan itu di Madinah. Bisa natil ula, di tahun yang pertama minal hijrah, dari hijrah. Sebagaimana kita tahu bahwa sholat 5 waktu itu diwajibkan kepada Nabi SAW ketika beliau Isra Mi'raj, yang kira-kira 1 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ya, demikian. Ini ketika beliau masih di Mekah diwajibkan sholat 5 waktu. Kemudian hijrah beberapa saat ke Madinah, baru adzan diwajibkan. Ya, ketika Nabi sudah di Madinah tahun yang pertama. Ya, demikian. Ada juga hadis yang menyebutkan diwajibkan di Mekah, tapi yang sahih adalah di Madinah. Kemudian disebutkan tentang masalah adzan ini. Setelah tadi kita sebutkan secara syariat mana adzan, di situ ada iqamah. Ya, iqamah sendiri kan dari aqamah, yaitu menegakkan orang yang duduk, suruh berdiri orang yang duduk. Ya, seakan-akan orang yang adzan itu, karena yang lebih pantas untuk iqamat itu orang yang adzan. Ya kan? Karena seakan-akan orang yang akan iqamat itu membuat berdiri orang yang duduk-duduk di masjid. Nah, demikian. Jadi secara syariat ya, pemberitahuan i'lam bil qiyam ila shalah, pemberitahuan untuk berdiri melakukan salat dengan zikir yang khusus, ya seperti adzan tadi. Cuma ini supaya dia berdiri melakukan salat. Kemudian disebutkan tentang keutamaan adzan. Ya, keutamaan adzan dalam Sahih Muslim, Allah Taala beliau menyebutkan, Imam Muslim menyebutkan dalam sahihnya hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang bisa ditulis keutamaan adzan, al-muadzinun atwalun nas a'naqan yaumil qiyamah. Ini keutamaan adzan. Orang yang adzan, orang-orang yang adzan, tukang adzan, paling panjangnya manusia. A'naq apa? Leher mereka. Orang-orang yang adzan paling panjangnya manusia lehernya yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Pada hari kiamat leher mereka paling panjang, orang yang adzan ini. Ya, apalagi yang dia itu melakukan ikhlas, tidak ada bayaran ini dan itu. Ya, demikian. Kemudian juga dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi nida." Kalau manusia tahu tentang keutamaan nida, apa itu adzan. Wa shaful awal, demikian juga shaf awal. Kalau orang tahu keutamaan shaf awal, demikian juga adzan. Malam yajidu, kemudian mereka tidak mendapati illa yastahimu alaih, kecuali dengan saling mengundi. Ya, itu. Jadi semoga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau manusia mengetahui tentang keutamaan adzan dan shaf awal, ya niscaya ya
kemudian mereka tidak mendapati kecuali dengan mengundi, ya. Lastahamu, mereka akan saling melakukan undian. Karena apa? Karena keutamaan adzan, rebutan. Kalau mereka tahu keutamaan adzan, mereka akan berebutan. Aku dulu, demikian. Kalau kemudian tidak bisa diketahui kecuali dengan apa? Dengan undian, mereka akan melakukan undian. Demikian juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Semoga dalam Sahih Bukhari, bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, ya, fa innahu la yasma' sautal muadzin jinnun wala insun. Sungguhnya tidaklah mendengar jin, demikian juga tidaklah manusia mendengar suara azan, wala syai', demikian juga sesuatu pun, illa syahidalahu yaumil qiyamah, kecuali menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Jin, manusia, apapun, ya, itu akan menjadi saksi bagi dia, ya, ketika mendengar suara azan dia nanti pada hari kiamat. Ini keutamaan orang azan, ya. Bisa tadi keutamaannya orang yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Ya, demikian. Lalu bagaimana, mana yang lebih afdol, menjadi imam atau menjadi adzan? Ini tukang adzan. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ingin, karena ketika beliau menjadi khalifah itu ingin meropelnya. Adzan ya imam juga. Ya, karena beliau seorang khalifah menjadi imam kan itu. Jadi dia ingin menggabungkan kedua-duanya itu, karena keutamaan dua-duanya itu besar. Tapi beliau tidak melakukan, kan, cukup imam kan itu. Jadi imam saja. Mana yang lebih afdol, tukang adzan ataukah orang yang itu menjadi imam? Ya, dari hadis jelas yang afdol adalah menjadi imam. Ya, karena yang demikian itu yang Allah pilihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtarahullahu li nabi. Ya, Allah memilih untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian. Kemudian apa hukum adzan dan iqamat? Apa hukumnya? Ya, ini umpamanya satu kampung semua itu satu Semarang ini, Bang. Tidak ada yang adzan. Bagaimana? Berdosa. Hukumnya adalah fardu kifayah, ya jelas, ya. Kalau sudah ada yang adzan, yang lain tidak berdosa. Tapi kalau enggak ada yang adzan, atau umpamanya dalam kelurahan ini tidak ada yang adzan, ya berdosa semua. Ya, demikian. Dan itu pendapat jumhur ulama. Ya, demikian. Dari suatu hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, ini dalilnya, wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Ini jelas. Apabila hadir waktu salat, maka hendaknya, ini lam amr, maka hendaknya adzan untuk kalian, salah seorang kalian. Ini menunjukkan wajib. Ya, dalam amr di sini. Ya, itu. Tetapi kalau kemudian sudah ada yang adzan, berarti kewajibannya fardu kifayah. Ya, demikian. Apabila hadir waktu salat, maka hendaknya adzan untuk kalian, salah seorang kalian. Wal ya ummukum akbarukum, dan mengimami kalian yang paling besar di antara kalian. Yaitu. Ya, dalam hadis-hadis yang lain, ya, ini yang paling banyak hafalannya semisal itu. Kemudian juga disebutkan ini adalah untuk laki-laki, ya. Sekarang kalau perempuan, apakah kemudian juga disyariatkan adzan dan iqamat? Adapun adzan untuk perempuan, ya, maka ini, ya, tidak boleh, ya. Yani perempuan adzan untuk laki-laki ini tidak boleh, jelas, paham? Jadi kalau perempuan adzan untuk laki-laki tidak boleh. Nah, juz yang demikian ini. Karena namanya adzan hendaknya mengangkat suara. Tetapi kalau semua perempuan, Bapak, semua perempuan, apakah disyariatkan untuk dia itu adzan dan iqamat? Apalagi mungkin, ya, di situ perempuan semua, Bapak. Maka disebutkan di sini ada di situ asar Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau adzan tapi hadisnya dhaif. Asarnya dhaif. Datang dari Ibnu Abi Syaibah. Di situ ada rawi namanya Lais bin Abi Sulaim, dhaif. Kemudian disebutkan di, ya, Musnad Ibnu Abi Syaibah rahimahullah taala sanad sahih, ya, dari Sulaiman At-Taimi. Kuna nas'al Anasan, kami bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hal 'ala nisa adzan? Apakah untuk perempuan itu ada adzan? Qala, beliau mengatakan, la, tidak. Wa in fa'alna, kalau memang mereka melakukan, fa huwa dzikrun, itu zikir. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, ini menjadi dalil sudah, ya, syaratnya hasan.
Bahwa Ibnu Umar ditanya, apakah untuk perempuan hal ala nisa adzan? Faqatiba, beliau marah. Ya, waqala ana anha an dzikrillah. Apakah aku akan melarang untuk dia berzikir kepada Allah? Itu zikir. Ini boleh saja. Ya Hasan gitu aja. Ya gitu. Ini baik-baik saja. Kalau dia perempuan semua. Demikian juga iqamat. Paham? Ya demikian. Tidak sampai kepada derajat bahwa itu adalah wajib. Ya tidak. Ya tapi boleh-boleh saja. Tadi Ibnu Umar ditanya, boleh enggak adzan? Bagaimana aku melarang? Itu kan zikir. Adzan kan zikir bagi perempuan. Ya, demikian. Selesai ini permasalahan adzan, demikian juga iqamat untuk perempuan. Kalau iqamat saja ya insyaallah akan menegakkan salat kan di antara mereka, itu boleh aja. Kemudian berikutnya kita akan baca hadis yang pertama yang dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Hadis yang pertama di bab ini dan itu hadis yang ke-165. Wa Abdullah bin Zaid bin Abdir Rabbih, dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdir Rabbih. Subhanallah Imam Sunani Abu Muhammad kunyahnya. Al-Ansari Khazraji, suku Khazraj. Ya, mengikuti perjanjian, ya mengikuti ya Bai'atul Aqabah, demikian juga perang Badar dan setelahnya. Meninggal di Madinah tahun 32. Ya, beliau mengatakan, beliau mengatakan tawafi wa ana naimun. Rajulun, ada seorang laki-laki tawaf di depanku, di hadapanku, denganku, yakni ya di sekitar beliau. Wa ana naim, dan aku dalam keadaan tidur. Ya ini bermimpi. Ketika beliau bermimpi, ada seorang yang seakan-akan mengelilingi dia. Faqala, kemudian orang itu mengatakan, ini dalam keadaan tidur ini. Takul, faqala takul, engkau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fadzakara adzan, kemudian menyebutkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kan itu. Bi tarbi'i takbir. Dengan takbir tarbi, berarti berapa? 4 kali. 4 kali takbir. Bi ghairi tarji, tanpa tarji. Tarji apa itu? Ya penting ini termasuk sunnah sebenarnya. Semoga Imam As-Sunani rahimahullah taala tarji yaitu apa? Fi syahadataini, di dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya itu. Qala fi syarhil Muslim, berkata dalam syarah Sahih Muslim, wal aud ila syahadatain, yaitu mengulang dua syahadat ini. Bi raf'i shaut ba'da qaulihima, dengan mengangkat suara setelah mengucapkan keduanya, marrataini, 2 kali, bi khafdhi shaut, dengan suara yang khafd, yang dia itu rendah. Paham? Jadi caranya jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keras. Kemudian setelah itu bilang dengan pelan. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian baru keras. Asyhadu an la ilaha illallah, 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kali. Nah, itu namanya tarji. Paham? Tarji sendiri artinya kan pengulangan. Jadi pelan dulu baru kemudian keras. Itu. Wal iqamah furada, dan iqamat sekali-sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan gitu. Illa qad qamati shalah, kecuali lafaz qad qamati shalah 2 kali. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Kan demikian. Qala, kemudian beliau mengatakan, falamma asbahtu, maka ketika aku berpagi hari, ataitu Rasulullah, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innaha la ru'ya hakun, sesungguhnya dia adalah mimpi yang benar. Nah, lam di sini lam taukid. Ya, sungguh dia mimpi yang benar. Al hadis, ya, hadis yang lengkap. Akhraju Ahmad, mengeluarkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan Abu Dawud, wa sahahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi mensahihkan, wa Ibnu Khuzaimah, demikian juga ya Ibnu Khuzaimah. Nama taala. Ya demikian. Hadis yang hasan ini ya. Inilah yang menjadi patokan kita ketika melakukan adzan, ya demikian. Kemudian disebutkan di sini, ya sampai di sini dulu, insyaallah. Ya di sini jelas al-hadis dalil ala masru'iyati adzan oleh Imam Sunani. Di sini dalil disyariatkan adzan di shalah, ya untuk salat, doa lil ghaibin. Ini panggilan untuk orang-orang yang tidak hadir, liyahduru ilaiha, untuk mereka menghadirinya. Ya demikian. Dan di sini